Perkenalkan, nama saya Jennifer Claudia. Saya dari mahasiswa Akademi Perawatan Rumah Sakit PGI Cikini. NIM saya 182984 dan saya angkatan 50. Perkenalkan, nama saya Rel Teresia, saya dari Akademi Keperawatan Rumah Sakit PGI Cikini. NIM saya 182992, saya dari angkatan 50. Halo, nama saya Andrea Wilhelmina, NIM saya 182966, saya semester 5 dari Akper RSPGI Cikini. Halo semua, perkenalkan nama saya Sicilena Nasreni, mahasiswa dari Akper Rumah Sakit PGI Cikini. NIM saya 182998, angkatan 50. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Tiara Dewi, saya mahasiswa Akademi Perawatan Rumah Sakit PGI Cikini. Nomor induk mahasiswa saya 193019. Saya mahasiswa angkatan 51. Perkenalkan, nama saya David Cesar Sutlamosir, NIM saya 193027, asal sekolah Akper Rumah Sakit PGI Cikini, saya angkatan 51. Menurut saya, karena masyarakat Indonesia itu susah sekali menerapkan perilaku disiplin. Dan kalian bisa lihat sendiri bagaimana masyarakat di luar sana tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan itulah sebab karena Indonesia tidak bisa bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, masih banyak masyarakat yang kurang akan kesadaran mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, social distancing, serta mencuci tangan. Contohnya itu masih banyak masyarakat yang tidak melakukan social distancing seperti di pasar. Yang kedua, kurangnya ketegasan aparat pemerintah akan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti memakai masker. Menurut saya, kenapa Indonesia belum bisa bangkit dari COVID-19? Karena masih banyak sekali orang-orang di negara ini, bahkan di sekitar kita, yang tidak menaati protokol kesehatan atau bepergian ke luar rumah untuk hal-hal yang tidak penting. Alasan mengapa sampai saat ini angka COVID-19 di Indonesia belum menurun, yaitu karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti semua protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana peran mahasiswa keperawatan di tengah pandemi COVID-19, di mana kita tahu bahwa bangsa Indonesia saat ini masih belum bisa bangkit dari pandemi COVID-19 dikarenakan masyarakat bangsa Indonesia masih belum bisa menjaga kesehatan mereka untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, seperti keluar rumah ketika hal-hal yang penting, ketika hal-hal penting mereka dapat keluar rumah, dan keluar rumah menggunakan masker, berjaga jarak satu dengan yang lain, sering mencuci tangan, dan tidak boleh berkerumun di kerumunan orang banyak. Ketika kita melakukan hal seperti itu, sama saja kita akan meningkatkan penyebaran pandemi COVID-19 ini, dan bangsa Indonesia belum bisa meningkatkan pencegahan COVID-19 ini. Yang pertama, mengapa Indonesia masih belum bisa bangkit melawan virus corona? Dikarenakan masyarakatnya masih belum taat protokol kesehatan seperti jangan keluar rumah atau melakukan social distancing, menggunakan masker, dan menggunakan hand sanitizer atau sabun cuci tangan. Menurut saya, dampak terbesar dari pandemi COVID-19 ini yang pertama dari segi ekonomi. Karena banyak sekali di luar sana perusahaan yang gulung tikar dan banyak yang terkena PHK. Dan yang kedua dari segi pendidikan. Karena banyak sekali anak-anak yang tidak memaksimalkan proses pembelajarannya di pembelajaran dari ini. Dampak terbesar dari pandemi COVID-19 terhadap bahasa Indonesia adalah ekonomi. Mengapa ekonomi? Karena banyaknya tempat wisata yang tutup serta jalur antar negara yang tutup, sehingga Indonesia tidak mendapatkan pendapatan. Yang kedua, Indonesia tidak bisa melakukan ekspor impor. Yang ketiga, banyaknya
usaha yang bangkrut, dan yang keempat adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tutup seperti kantor-kantor. Dampak yang saya rasakan dari COVID-19 untuk negara Indonesia adalah menurunnya perekonomian yang sedang terjadi. Dampak terbesar dari COVID-19 ini yang dihadapi oleh warga Indonesia adalah menurunnya perekonomian dan meningkatnya orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Dari itu, kita tahu juga bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini yaitu dampaknya bagi perekonomian, bagi keluarga kita yang sudah bekerja, mereka di PHK atau mereka dan pekerjaannya sudah tidak dapat berjalan dikarenakan pandemi COVID-19 ini, dan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri atau kebutuhan keluarga mereka. Itu akan menjadi dampak terbesar bagi masyarakat yang ada. Kita juga tahu bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini juga bagi pendidikan, di mana sekarang sekolah atau kuliah diadakan secara online. Kita tahu bahwa di daerah-daerah tertentu ada yang belum bisa memadai baik itu jaringannya atau sinyalnya atau alat yang digunakan untuk mereka bisa belajar atau kuliah online. Yang kedua, apakah dampak terbesar dari pandemi COVID-19 bagi bangsa Indonesia? Yang pertama itu PHK di mana-mana. Yang kedua, wisatawan yang ke Indonesia berkurang atau hampir tidak ada. Yang ketiga, dibina negara Indonesia dari negara-negara lainnya dikarenakan meningkatnya jumlah positif corona dan pasien meninggal di Indonesia. Peran saya sebagai mahasiswa keperawatan yaitu yang pertama mengingatkan kepada sesama, yaitu pada orang terdekat, yaitu keluarga, dengan menerapkan protokol kesehatan, menjaga social distancing, dan juga memanfaatkan sosial media untuk mengingatkan kepada teman-teman. Peran saya sebagai mahasiswa keperawatan dalam pandemi COVID-19 ini adalah mengingatkan kepada teman, keluarga, atau orang-orang sekitar akan protokol kesehatan sehingga mereka sadar dan tidak lupa akan protokol kesehatan. Sebagai mahasiswa keperawatan, yang bisa saya lakukan untuk di tengah pandemik ini adalah tetap memperingati diri saya, bahkan orang-orang di sekitar saya, untuk tetap menaati protokol kesehatan atau keluar rumah untuk hal-hal yang penting saja. Tugas saya sebagai mahasiswa keperawatan adalah mengingatkan diri saya dan mengingatkan orang-orang yang di sekitar saya untuk ikut mematuhi semua protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa keperawatan, kita harus bisa menerapkan peran kita sebagai mahasiswa keperawatan untuk kita dapat mengedukasi orang-orang yang di sekitar kita, atau kita bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang di sekitar kita dengan selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Sehingga kita dapat menjelaskan apa dampak ketika kita tidak mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada, karena itu akan merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, bahkan merugikan bangsa Indonesia. Peran mahasiswa perawat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yaitu dengan cara untuk memberitahukan kepada teman-teman saya atau orang-orang lain di sekitar sana melalui sosial media seperti jangan keluar rumah, dan memberitahukan apakah akibatnya jika kita sudah terpapar virus COVID-19, dan tetap melakukan social distancing dan tetap menggunakan masker serta face shield dan menggunakan sabun cuci tangan atau hand sanitizer. Pesan dari saya untuk garda terdepan, tetap semangat dan menolong sesama didasarkan oleh kasih. Pesan saya terhadap garda terdepan, tetap semangat
pantang menyerah, sehat selalu, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala pekerjaan. Pesan untuk garda-garda terdepan, tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Terus pesan saya untuk para garda terdepan adalah tetap semangat dalam menjalani tugas dan tetap berjuang. Terima kasih banyak untuk tenaga medis dan orang-orang yang terlibat dalam menurunkan pandemi COVID-19 ini. Sehingga bangsa Indonesia kita ini bisa bangkit melawan pandemi COVID-19 sehingga bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang menjadi contoh, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar kita, bagi bangsa-bangsa yang lain. Pesan saya untuk para perawat di garda terdepan, tetap semangat dan kalian adalah pahlawan Indonesia yang sebenarnya. Tidak ada kesembuhan tanpa keperawatan. Maka dari itu, yuk gabung bersama Akademi Perawatan Rumah Sakit PGI Cikini untuk menjadi perawat yang berintegritas dan didasarkan oleh kasih. Bagaimana kami menyakiti kalau tugas kami saja dalam mengobati. Kami mengundang kalian semua untuk bergabung di Akademi Perawatan Rumah Sakit PGI Cikini untuk menjadi perawat profesional dan melayani dengan kasih. Kalian yang mau jadi agent of change and social control di bidang kesehatan, yuk gabung aja di APPER Rumah Sakit PGI Cikini. Terima kasih. Bagi kalian yang mau jadi agent of change and social control di bidang kesehatan, yuk gabung bersama kami di APPER Rumah Sakit PGI Cikini. Terima kasih. Untuk kalian semua mau jadi agent of change and social control di bidang kesehatan, yuk gabung di Akademi Perawatan Rumah Sakit PGI Cikini. Mau jadi agent of change and social control di bidang kesehatan, yuk gabung di APPER Rumah Sakit PGI Cikini.